syukur kepada Allah SWT berkat kudrat dan iradatnya pada sore hari ini dapat hadir bersama-sama di Gedung LAM Riau Kabupaten Bengkalis dalam rangka menyampaikan informasi konferensi pers tentang informasi sepihak adanya sekelompok yang mengatasnamakan Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis tentang pencopotan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis. Saat ini kami tentu ingin memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis agar informasi yang simpang siur ini akhirnya dapat dimengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sebenarnya tidak ada persoalan. Cuma persoalannya ada kelompok yang ingin masuk ke lembaga kita ini dengan akan melakukan semacam memegang kekuasaan. Jadi kita dari pihak Kabupaten di Bengkalis sampai saat ini tidak ada surat resmi yang disampaikan kepada kita. Kalaupun ada surat yang masuk kepada kita itu adalah surat yang tidak jelas, tidak tahu ujung pangkalnya dan tidak tahu alamatnya. Tentu tidak kita dengar. Namun oleh karena ini sudah beredar di media massa dan lain sebagainya, menimbulkan keresahan pada masyarakat kita, maka dalam kesempatan ini kita melakukan klarifikasi. Segala sesuatu keputusan kita serahkan kepada pihak LAMPR Provinsi Riau. Hajat dan maksud kami menyampaikan ini hanya sekedar klarifikasi kepada tingkat pengurus kecamatan, jangan bimbang, jangan ragu, dan upaya untuk mengklarifikasi kepada di tengah masyarakat bahwa LAM itu tak satu. LAM itu berada dengan tata cara, tempat dan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, bukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak yang dilakukan seperti itu. Melakukan penyiaran berita, mencari dukungan sepihak, mengabarkan hal yang tidak benar, itu adalah hal yang tidak diatur dalam ketentuan ADRT kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 telah beredar sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok yang mengatasnamakan MKA LAMPR Kabupaten Bengkalis. Dalam pernyataan yang terdiri dari beberapa poin tersebut, pada intinya kelompok yang mengatasnamakan MKA LAMPR Kabupaten Bengkalis melalui sebuah rapat yang mereka sebut dengan pleno khusus pada Selasa malam 8 Juni 2021 membuat sebuah keputusan memberhentikan saya selaku Ketua Umum DPH dan menunjuk Datuk Dr. M. Nasir sebagai PJS Ketua Umum DPH LAMPR Kabupaten Bengkalis dan menunjuk Datuk Dr. Andes Haji Zakaria Bakar sebagai PJS Sekretaris SPH LAMPR Kabupaten Bengkalis. Mereka-mereka yang mengatakan, menyiarkan, memberitakan bentuk yang seperti itu adalah mereka yang diminta membantu dalam kepengurusan ini, bukan pengurus yang memberi amanah kepada Datuk Haji Sofian Said, tapi yang diminta membantu kepengurusan ini sehingga kebersamaan menimbulkan kemajuan daripada LAMPR itu sendiri. Selaku Ketua Umum DPH LAMPR Kabupaten Bengkalis, kami tentu sangat menyayangkan langkah yang diambil tersebut. Langkah itu selain tidak diatur dalam ADRT LAMPR, juga tidak sejalan dengan konsep alur patut yang selalu digunakan oleh LAMPR. Sebagai lembaga adat, para peneraju lembaga sepertinya mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Namun demikian, saya selaku Ketua Umum DPH merasa perlu untuk menjelaskan
dan menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh kelompok yang mengatasnamakan MKA Lampir Kabupaten Bengkalis, karena tuduhan yang disampaikan sangat serius, tendensius, dan menyangkut harga diri baik kepada saya selaku pribadi maupun sebagai Ketua Umum DPH Lampir Kabupaten Bengkalis. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa kedudukan Ketua Umum DPH dan Ketua Umum MKA menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah setara. Yang membedakan keduanya adalah pembagian tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar rumah tangga pasal 5 ayat 1 dan 2 dan 3, pasal 6 ayat 1, 2 dan 3, serta pasal 23 ayat 1. Karena posisinya yang setara dan dipilih dalam satu paket oleh pemegang mandat pemilik suara sah musyawarah daerah, maka antara keduanya, Ketua Umum DPH dan Ketua Umum MKA, tidak dapat memberhentikan satu sama lain. Kedua, Ketua Umum DPH dan Ketua Umum MKA dipilih melalui mekanisme musyawarah daerah dengan melibatkan pemegang mandat atau pemilik suara yang sah. Dalam konteks Lampir Kabupaten Bengkalis, pemilik suara yang sah itu adalah Lampir Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, dan yang memiliki otoritas untuk menerbitkan SK yaitu Lampir Provinsi Riau. SK Ketua Umum DPH dan MKA diterbitkan oleh Lampir Provinsi Riau, dan tentu SK tersebut tidak bisa dicabut oleh kelompok yang mengatasnamakan MKA Lampir Kabupaten Bengkalis. Ketiga, ADRT Lampir tidak mengenal apa yang disebutkan dengan pleno khusus. Dalam konteks penggantian Ketua Umum, ADRT telah mengatur dengan jelas bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ADRT yang dilakukan oleh Ketua Umum baik DPH maupun MKA, maka mekanismenya tertuang dalam pasal 14 ayat 3 adalah musyawarah daerah luar biasa, dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 poin D, maka musyawarah daerah luar biasa dapat dilaksanakan berdasarkan usulan 2/3 peserta pemilik suara sah. Kami berpendapat bahwa frasa dan konsep pleno khusus yang dipakai oleh kelompok yang mengatasnamakan MKA Lampir Kabupaten Bengkalis adalah bertentangan dengan ketentuan ADRT. Keempat, pasal 8 dan pasal 9 yang digunakan oleh kelompok mengatasnamakan MKA Lampir Kabupaten Bengkalis bukanlah pasal yang mengatur mekanisme pemberhentian Ketua Umum baik DPH maupun MKA. Pasal tersebut berisi tentang ketentuan penggantian antar waktu pengurus baik di MKA maupun DPH. Dalam pasal 9 ayat 1 secara jelas disebutkan bahwa pengisian penggantian antar waktu pengurus melalui rapat pleno lengkap pengurus baik rapat MKA maupun melalui rapat Dewan Pimpinan Harian DPH. Sekali lagi, pasal ini tidak menyebut mekanisme penggantian Ketua Umum, tapi justru berbicara tentang kewenangan rapat DPH dalam mengganti pengurus yang berhalangan tetap mengundurkan diri atau diberhentikan. Pasal ini juga tidak disebutkan adanya frasa pleno khusus. Kelima, terkait tuduhan plagiat buku, telah terjadi kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu antara Lampir Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Ketua Umum DPH dengan pihak keluarga yang diwakili oleh Teguh Sabarullah. Terkait soal buku ini, kami DPH Lampir Bengkalis berpendapat bahwa hal ini bukanlah persoalan antara MKA dan DPH, tapi antara institusi Lampir, baik MKA, DPH maupun panitia pelaksana dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Keenam, DPH Lampir Kabupaten Bengkalis menyesalkan langkah-langkah yang telah diambil oleh kelompok yang mengatasnamakan MKA Lampir Kabupaten Bengkalis yang secara nyata telah melakukan tindakan yang melawan ADRT Lampir. Ketua Umum DPH tentu saja akan terus mencermati, akan membuat simpulan-simpulan atas tuduhan demi tuduhan yang dialamatkan, baik yang disampaikan secara langsung kepada kami maupun yang disiarkan melalui media massa. 7. Ketua Umum DPH Lampir Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada semua pihak pengurus Lampir di tingkat kecamatan, tingkat kepulauan dan masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan semua persoalan kepada mekanisme organisasi Lampir baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten memiliki tata cara dan memiliki alur patut dalam menyelesaikan semua persoalan secara arif dan bermartabat, karena kebenaran hanya milik Allah. Maka Ketua Umum DPH Lampir Kabupaten Bengkalis mengajak semua pihak untuk saling merenung, saling bermuhasabah, sehingga kebenaran yang semestinya tetap akan tegak dan berdiri kokoh di atas yang lainnya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Bengkalis 10 Juni 2021, Ketua Umum DPH Lampir Kabupaten Bengkalis, Datuk Seri Haji Sofian Said. Terima kasih.